warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, dimanapun Anda berada. Saya Marsila Hestu Aulia. Di talk show kali ini, kita sudah menghadirkan dua siswa dan siswi MAN Kota Pasuruan yang berprestasi dalam bidang akademik. Di sebelah saya ada Mbak Salwa Devina Zahra. Ini biasa akrab dipanggil siapa nih, Mbak? Salwa, Mbak Salwa. Mbak Salwa adalah peraih juara pertama bidang geografi dan saat ini lagi giat-giatnya mempersiapkan Olimpiade Geografi ke tingkat nasional ya, Mbak? Iya. Oke, nah Mbak, aku ada sedikit pertanyaan. Kira-kira kiat-kiat apa yang Mbak Salwa lakukan sehingga Mbak Salwa dapat meraih apa yang Mbak Salwa miliki sekarang? Baik. Bismillah. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Jadi kiat-kiat yang saya lakukan sampai ke titik sekarang ini, yakni yang pertama yaitu belajar. Mempelajari materi-materi geografi dari berbagai media, seperti buku dan internet, YouTube, Google, dan lain-lain. Yang kedua yaitu dengan mengerjakan soal-soal Olimpiade tahun lalu. Tentunya kedua hal tersebut tidak lepas dari bimbingan dari Bapak dan Ibu Guru Pembina dari MAN Kota Pasuruan. Dan step terakhir and most important thing is bertawakal kepada Allah dan terus berdoa agar diberi kelancaran dan kesuksesan hingga sampai pada titik saat ini. Dan tidak lupa pula memohon restu dan doa kepada kedua orang tua. Oke. Nah, dari kiat-kiat yang dilakukan oleh Mbak Salwa ini yaitu mencari referensi di dunia digital ya Mbak ya. Bisa dari Google, YouTube, ataupun medsos yang lainnya. Dan juga mencari referensi di buku-buku dan juga Mbak Salwa ini mengerjakan soal-soal di tahun-tahun sebelumnya ya Mbak ya. Dan juga tak lupa bertawakal dan juga meminta restu dari kedua orang tua. Baik, kita ke Mas Zulfan Al-Ghazali dari kelas 11 MIPA 1. Peraih juara pertama bidang fisika yang saat ini sedang menunggu hasil OSP dan mempersiapkan diri untuk berkompetisi di tingkat nasional. Selamat pagi, Mas siapa namanya? Mas Zulfan. Mas Zulfan akrabnya. Oke. Mas Zulfan, kita tahu nih, kalau fisika itu merupakan hal yang sebagian orang mungkin takut akan fisika. Karena seperti kita ketahui, fisika adalah hal yang sulit untuk dipahami bagi beberapa orang. Nah, mengapa Mas Zulfan ini malah tertarik untuk mengikuti Olimpiade Fisika ini, Mas? Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Alasan saya merupakan tantangan. Sulit bagi seorang belum tentu sulit bagi orang lain. Sulit bagi mereka belum tentu sulit bagi saya. Justru hal tersebut membuat saya tertarik, penasaran, dan tertantang. Selain itu, dengan rendahnya peminatan fisika di sekolah saya, justru membuat saya untuk mencoba mencari jawaban kenapa hal tersebut terjadi. Dan juga karena kerumitan yang ada di bidang fisika tersebut, saya tertarik dan tertantang untuk memecahkannya. Mungkin itu salah satu alasan saya mengapa menyukai fisika. Nah, itu tadi beberapa alasan Mas Zulfan memilih fisika sebagai mata pelajaran di Olimpiade. Mas Zulfan ini dilihat ternyata suka tantangan ya. Dari alasan pertama yang dibilang adalah karena fisika merupakan tantangan bagi saya. Mas Zulfan bilang, kalau buat orang lain susah, belum tentu buat saya itu susah. Nah, dari situ kita bisa lihat ya, Mas Zulfan ini merupakan orang yang suka tantangan dan berani banget. Oke, selanjutnya sebelah Mas Zulfan ada ibu guru kita yang cantik dengan ibu guru siapa? Karisma.
dengan Bu Karisma. Bu Karisma merupakan pembina dari kedua siswa-siswi berprestasi ini. Bu Karisma, saya ada beberapa pertanyaan nih Bu untuk Ibu. Langkah apa yang dilakukan oleh Bu Karisma untuk memotivasi dan memberikan semangat kepada siswa-siswi agar mereka tetap giat, tekun, dan juga semangat dalam Olimpiade ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk awalan, pasti kita dari pihak pembina akan mengumpulkan pesertanya. Kemudian kami akan memberikan arahan, motivasi dan semangat supaya mereka tidak terlalu tegang. Kan biasanya kalau dari anak-anak kan pasti bayangannya Olimpiade itu susah, menyeramkan atau menakutkan gitu kan. Kemudian setelah itu kami juga menerapkan setiap hari itu tidak selalu mengerjakan banyak soal. Karena setiap anak kan punya kemampuan masing-masing. Daya tangkapnya juga tidak sama kan. Jadi maka dari itu kami tidak memaksa siswa untuk setiap hari belajar. Yang penting satu hari itu pasti ada soal yang dikerjakan. Sehingga siswa kami tidak merasa tertekan dan insya Allah bisa menerima materi yang dikerjakan. Oke, berarti langkah-langkah yang dipilih oleh Bu Karisma ini adalah pembiasaan ya. Jadi Bu Karisma ini membiasakan siswa-siswinya untuk setiap harinya mengerjakan soal. Nah, mungkin dari itu alam bawah sadar mereka ini akhirnya terbiasa dengan soal-soal yang menurut kita susah banget. Padahal mereka akhirnya terlatih dan juga terbiasa. Baiklah, sekian segmen kali ini. Saya, Marsila Hestu Aulia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.